Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi 1 Januari 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas, membaca dan menelaah berita yang menarik di hari ini dan juga bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Kedikdayaan Google sebagai situs web paling populer tumbang pada 2021 dikalahkan oleh TikTok. Menurut Cloudflare, perusahaan yang melacak performa dan keamanan internet, menurut daftar yang disusun Cloudflare, trafik yang didapat TikTok lebih besar dibanding Google. Tanda-tanda TikTok menggeser Google terjadi pada 17 Februari 2021, kata Cloudflare dalam catatan akhir tahun mereka. Trafik ke Google tidak hanya ke mesin pencari, tapi juga ke peta terjemahan dan penyimpanan drive. Posisi ketiga ditempati situs Facebook, disusul Microsoft, kemudian Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter, dan juga WhatsApp. Apa saja dilema media sosial dalam peradaban kapitalis saat ini? Bagaimana strategi keputusan politik media rezim di negara sekuler saat ini? Bagaimana juga cara mengoptimalkan media sosial agar meraih dukungan publik untuk perubahan umat? Alhamdulillah untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang praktisi media yaitu Bung Rizky Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi. Bagaimana kabarnya, Bung Rizky? Sehat-sehat, alhamdulillah. Jelang di tahun baru ya, awal-awal tahun baru ini, mudah-mudahan semangat baru untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Baik, alhamdulillah. Bung Rizky Awal, terkait dengan yang sudah dibacakan tadi, terkait berita yang terupdate hari ini, terkait dengan media sosial. Apa saja dilema media sosial dalam peradaban kapitalis saat ini? Dan juga apakah media sosial membentuk sikap dan perilaku publik, Bung Rizky Awal? Ya, jadi kalau kita amati sekarang ketika dunia pandemi hari ini, mau tidak mau adalah memainkan teknologi itu sesuatu yang penting dan wajib. Nah, kalau ketika kita lihat di 2021 sekarang memang ada beberapa kemajuan dari segi perubahan-perubahan website yang dikunjungi. Tadi kalau disampaikan TikTok ya. TikTok pertumbuhan cukup pesat di tahun 2020 dan 2021 ini dikarenakan banyak orang yang beraktivitas di dalam rumah ya, sebagai imbas bekerja di dalam rumah. Dan efeknya adalah timbul bagi mereka yang tinggal di dalam rumah ini kan seringkali ada stressing ya, adanya tekanan dalam kehidupan mereka masing-masing, wabil khusus yang tidak terbiasa berkumpul dengan keluarga, akhirnya mereka lebih mengalihkan untuk menonton tayangan video yang menghibur, wabil khusus TikTok sendiri. TikTok sendiri mulai mengalami kemajuan cukup besar pas ketika isu-isu global terjadi ya. Di Amerika misalnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang TikTok belum merajai penuh ya, meskipun memang pada akhirnya pengguna TikTok di Indonesia sudah mulai tumbuh di kalangan milenial, khususnya anak muda gitu. Jadi kalau kita melihat tantangan utama dari aplikasi sosial media sekarang itu adalah bagaimana mempertahankan sosial media di tengah-tengah masyarakat, aplikasi mereka ketika masyarakat hari ini itu cepat jenuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah antar sosial media yang satu dan lain itu berupaya menjadi pemain monopoli ya, pemain tunggal di daerahnya atau di kawasannya masing-masing. Itu kita melihat bagaimana Facebook dengan mempublikasikan diri menjadi Meta, kemudian memunculkan nama Metaverse, kemudian juga TikTok ya, juga dengan komponennya sebagai video ya, aplikasi video pendek itu mulai menjadi bahaya bagi Facebook, sehingga Facebook melalui Instagramnya memunculkan Reels sebagai tandingan TikTok, YouTube memunculkan short video ya sebagai tandingan TikTok. Artinya memang ketika dunia kapitalis hari ini akhirnya
pemain sosial media aplikasi sosial media ini akan saling bersaing untuk bisa mendapatkan perhatian di tengah-tengah masyarakat. Baik, Bung Rizky, terkait dengan hari ini, Maverick juga disodorkan fenomena maraknya konten-konten pornografi, yang itu juga mengandung unsur tersebut. Dan juga ada budaya joget-joget TikTok, contohnya, yang dimana belakangan ini dia sanggup mencuri perhatian, khususnya di generasi milenial maupun Gen Z, atau kita sebutnya dengan konten sampah. Nah, kenapa konten-konten seperti ini yang jauh diminati oleh khususnya kaum milenial maupun Gen Z saat ini, Bung Rizky Awal, maupun fenomena apa ini sebenarnya? Ya, kalau kita perhatikan Mas Fauzi dan para netizen dimanapun berada, sebenarnya TikTok ini berhasil menembus pasar ya, dari sesuatu yang aplikasi video sejenis yang sebelumnya itu sudah mulai tayang dan beredar gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang sudah mulai lama bermain, tapi TikTok mampu menembus pasar karena memang mereka menjual sesuatu yang berbeda dengan aplikasi video pendek lainnya yang sudah pernah ada ya, yang justru lebih banyak dimanfaatkan lagi dalam konten pornografi bahkan gitu ya. Bahkan ketika TikTok ini sekarang lebih ke arah umum tanpa ada wilayah privat bagi pemain pornografi, maka mulai muncul aplikasi-aplikasi perlawanan terkait dengan TikTok tadi. Nah, kenapa harus joget? Karena menurut mungkin mekanisme TikTok atau strategi TikTok melihat salah satu cara untuk bisa bersaing dengan YouTube sebagai aplikasi video dan juga Instagram sebagai aplikasi video dan gambar adalah membuat sesuatu yang berbeda dengan kedua hal ini. Apa yang mereka lakukan? Promosi terkait dengan tarian, joget. Karena menurut joget itu kan bahasa global seni yang terjadi di seluruh dunia. Maka itu yang digunakan. Nah, sayangnya ya kaum muslimin ini kan tipikal latah ya. Anak-anak muda kaum muslimin hari ini latah. Ketika mereka melihat ada satu situs atau aplikasi yang populer di negara tertentu, maka nggak mau negara Indonesia di Indonesia sendiri akan terkena menular terkait dengan penggunaan TikTok itu sendiri. Sehingga pada akhirnya di awal-awal TikTok itu hanya sebagai aplikasi untuk joget ya, aplikasi untuk menampakkan aurat-aurat. Itu kan kalau kita lihat ya, makanya ketika aplikasi ini mulai muncul di Indonesia ya, dulu yang malah banyak penggunanya di awal-awal anak-anak SMP SMA ya, dengan berjayanya beberapa tokoh TikTok anak muda waktu itu yang itu disindir habis-habisan gitu oleh netizen dan netizah ya dimanapun berada kalau kita melihat gitu. Tapi seiring dengan waktu, gencarnya promosi yang dilakukan oleh TikTok ya, kekuatan promosi yang luar biasa, kekuatan uang tentunya di berbagai platform sosial media, TikTok promosi akhirnya TikTok akhirnya merambah juga ke usia di atas milenial, bahkan di generasi Z yang di atas generasi Z ya, ada generasi X dan generasi baby booms yang juga mulai tertarik dengan wilayah TikTok itu sendiri. Baik, Bung Rizky Awal, terkait dengan kegandrungan TikTok yang juga sudah merebak saat ini, apakah itu juga bisa dikatakan secara sederhana mencerminkan berada di taraf mana sebenarnya selera masyarakat di Indonesia saat ini ataupun di mancanegara, yang dimana sebenarnya banyak waktu senggang yang itu bisa digunakan untuk membaca buku ya, ataupun orang-orang di luar sana untuk belajar dan juga memperbaiki skillnya atau meningkatkan skillnya. Nah, pertanyaannya Bung Rizky Awal, apakah sebenarnya ini menunjukkan tradisi yang buruk? Tapi di sisi lain juga kita melihat ternyata kreativitas dari bangsa ini ataupun generasi milenial maupun generasi Z ini ya, terputus tapi tambahnya saya melihat begini, TikTok awal mulanya itu kan sebagai aplikasi joget ya, bukan aplikasi joget, aplikasi di mana
para penggunanya menggunakannya untuk berjoget ria, ya, atau lip sync, kadang dengan lip syncnya. Tapi ketika hari terjadi sedemikian rupa lambat laun, maka netizen itu punya daya kreativitas yang cukup tinggi. TikTok sendiri akhirnya di Amerika Serikat misalnya itu digunakan sebagai kekuatan politik untuk melawan presiden sebelumnya gitu ya. Ketika Joe Biden itu naik, Joe Biden memanfaatkan TikTok. Kalau dulu presiden sebelum Amerika Joe Biden itu kan menggunakan Facebook sebagai sarananya, kemudian sekarang menggunakan aplikasi yang jauh TikTok sebagai perawan terkait dengan anak mudanya, maka di Indonesia pun mulai muncul mulai muncul akun-akun TikTok perawanan misalnya, akun-akun TikTok politik juga mulai muncul. Di sisi yang lain juga ada juga life hack ya, cara-cara unik dalam hal untuk mengatasi kebosanan, ya, kesibukan dan segala macam. Tapi memang mau nggak mau TikTok, YouTube, kemudian Instagram dan sejenisnya itu seperti pisau ya, yang di satu sisi bisa berguna bagi kebaikan yang lain, tapi di sisi lain juga bisa berdampak buruk. Ya, kalau tadi Mas Fauzi mengabarkan bahwasanya literasi ya, terkait dengan literasi, Indonesia itu termasuk negara yang miskin literasi. Maksud miskin literasi itu adalah kebanyakan pengguna netizen itu enggan untuk membaca lebih banyak, darurat literasi. Makanya hadirnya aplikasi-aplikasi video ini menjadi jawaban atas, pembuktian atas lemahnya literasi yang ada. Ya, di sisi yang lain memang penjualan buku di tahun 2020-2021 akibat pandemi ini menurun drastis. Banyak perusahaan-perusahaan buku atau penerbitan buku yang gulung tikar karena mereka tidak bisa memasarkan bukunya lebih banyak lagi karena kegagalan para penerbit buku itu dalam hal bersaing di dunia internet. Apalagi kita lihat sekarang sudah mulai muncul juga aplikasi buat tulisan ya, aplikasi buat menulis. Kalau dulu di zaman 10 tahun yang lalu kita mengenal blog ya sebagai sarana untuk menuangkan ide atau beberapa tulisan-tulisan citizen journalism. Sekarang kita bisa melihat aplikasinya secara langsung yang beredar untuk menulis. Tapi memang jumlah penggunanya tidak jauh lebih banyak daripada pengguna video. Kita bisa melihat ada Wattpad ya, kemudian ada juga belajar menulis online dan berbagai aplikasi menulis yang lainnya ya yang bisa digunakan oleh para penikmat tulisan untuk membaca. Tapi sayangnya kalau kita melihat sekarang ya yaitu tadi Indonesia dan kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin mengalami darurat literasi. Artinya banyak orang yang jangankan untuk bisa tiap hari membaca buku, menyelesaikan satu buku setiap bulan itu bisa terhitung dengan jari. Baik. Bung Rizky Awal, bagaimana sebenarnya kebijakan ataupun strategi keputusan politik, termasuk politik media sosial, rezim di negara sekuler saat ini, Bung Rizky Awal? Maupun apakah sebenarnya mereka ini bisa dikatakan gagal membawa budaya yang baik di media sosial, Bung Rizky? Ya, kalau kita melihat bahkan sosial media menurut saya itu bisa menjadi kekuatan untuk mengopinikan politik dan budaya. Misalnya drama Korea atau produk-produk Korea, baik itu K-popnya, dramanya, atau hal-hal yang berbau Korea, itu kan rame kurang lebih 5 tahun belakangan ini dengan munculnya banyak film drama Korea dan juga para penyanyi Korea yang muncul, baik itu solo maupun bergrup ya, terjadi. Karena ekspansi pemerintah menggunakan sosial media itu luar biasa. Sehingga wajar kalau kita melihat hari ini banyak orang demikian terjadi. Kemudian dalam hal wacana politik ya, kemenangan partai Demokrat ya melawan Republik di Amerika itu semata-mata Partai Demokrat itu melakukan inovasi dengan menggambarkan diri dengan TikTok tadi. Mereka cukup tumbuh perkembangan TikToknya. Ya, kemudian India ya dengan aplikasi-aplikasi tertentunya termasuk Hello ya. Aplikasi Hello itu lebih ramai di India daripada di Indonesia.
ya, karena pemerintah India sempat melarang penggunaan TikTok. Ya, ini kita bisa bahkan di Amerika Serikat di awal penggunaan sempat dilarang TikTok karena TikTok ini kan dijadikan sarana menurut Amerika sebagai sarana intelijen, ya, mengambil data-data yang terjadi di Amerika. Padahal kalau kita, tapi ketika yang menolak terkait dengan putusan ini, ya warga Amerika sendiri yang sudah latah menggunakan TikTok. Nah, bagaimana di Indonesia? Ketika kalau kita melihat ketika pemerintah gagal memainkan peranan penting, ya justru pemerintah lebih sibuk memainkan wacana kehidupan politik mereka di sosial media dengan menghadirkan banyak buzzer RP, ya bermunculan di mana-mana, seakan-akan pemerintah itu segalanya baik, tapi ternyata bisa menjadi pedang, ya, yang bisa membunuh atau melawan pemerintah sendiri, karena pada faktanya masyarakat juga mulai melek terkait dengan sosial media hari ini. Ini bukan era di mana media cetak dan juga media elektronik, wabil khusus televisi 10 tahun yang lalu berjaya. Sekarang adalah era sosial media, di mana sosial media ini menurut Pak Edi Mulyadi selaku wartawan senior mengatakan bahwasanya sosial media yang digenggam di HP hari ini justru bisa disebut sebagai media mainstream, karena hampir semua orang merujuknya kepada sana. Nah, dan inilah kita bisa mengambil celah perang politik antara politik sekuler dan politik Islam, kita bisa memainkan itu. Selama tidak melanggar hukum SARA, maka hal-hal ini bisa kita manfaatkan, gitu. Tapi jangan sampai kita justru asik bergelimang dalam urusan-urusan mubah atau makruh justru, ya, yang tidak punya kepentingan dalam aktivitas dakwah tentunya. Baik, Bung Rizky Awal, terakhir terkait dengan bagaimana cara mengoptimalkan media sosial untuk meraih dukungan publik, khususnya untuk perubahan umat menuju yang lebih baik. Ya, kalau kita lihat di TikTok sekarang itu muncul hashtag penyuruh kebaikan. Ya. Hashtag penyuruh kebaikan ini bertujuan untuk melawan hashtag jahat, ya. Hashtag jahat, ya, yang beredar di TikTok. Sekaligus menjadi sarana dakwah di TikTok bagi anak muda sekarang ini yang lebih relatif menggunakan TikTok sebagai aplikasi mereka. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, artinya apa? Apapun aplikasinya, ketika kita melihat aplikasi ini bisa dimanfaatkan lebih banyak kepada kebermanfaatan kita, ya lakukan. Sama tidak, aplikasi ini tidak menjurus kepada sesuatu yang haram tentunya, gitu ya. Maka pergunakan itu, ya. Kalau memang bisa dimanfaatkan untuk lebih dari itu, nggak sekedar dalam dakwah, tapi juga opini, melawan politik-politik yang kotor, melawan sekularisasi, maka sesuatu ini perlu kita perhatikan. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW atau di dalam Al-Quranul Karim itu kan menjelaskan ketika kita hendak berperang itu kita harus menyiapkan kuda-kuda perang. Nah, demikian hari ini perang dalam arti kata opini, ya, perlawanan opini itu bisa, kalau kita gagal memanfaatkan sosial media sebagai alat perang kita, maka kita akan mengalami kekalahan telak dalam hal mengambil pendapat atau opini di tengah-tengah masyarakat. Maka netizen dimanapun berada, para pendengar Khilafah Channel, Khilafah Channel News, KC News, kabar petang dimanapun berada, ayo kita mulai sadar sosmed tanpa mengurangi literasi kita, ya. Karena penting, dua-duanya harus kita lakukan, sadar sosmed dan juga menjaga literasi kita. Karena dengan menjaga literasi kita bisa melakukan filter yang cukup besar di sosial media. Jangan sampai karena kegagalan kita tidak membaca literasi tadi, maka justru kesadaran sosial media kita itu menyerang balik individu maupun aktivitas dakwah kita. Baik, terima kasih Bung Rizky Awal selaku praktisi media. Alhamdulillah pemirsa Kabar Petang, semoga Anda semua mendapatkan manfaat dari program kami di Kabar Petang kali ini. Jangan lupa ketemu kembali di program Kabar Petang ya, di waktu yang sama, di channel yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share untuk amal jariah Anda semua. Akhirnya saya Paul Jabir bersama kru yang bertugas dari Kabar Petang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.